Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin dua resep jajanan tradisional yang bahannya cuma santan dan tepung beras, tapi hasilnya kue yang super duper enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk tonton video sampai selesai. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 400 gram gula pasir, 1500 ml santan, dan 1 lembar daun pandan. Di sini saya masaknya sambil diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Jika sudah mendidih, kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan kita diamkan hingga dingin suhu ruang. Nah, selanjutnya kita bikin adonan kuenya. Di sini saya siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 350 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk bahan keringnya hingga tercampur dengan rata. Jika sudah rata, di sini saya masukkan santan yang sudah kita masak tadi secara bertahap ya teman-teman. Lalu aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, jika adonan sudah tercampur dengan rata, selanjutnya adonan kita bagi dua ya. Nah, ini dia sudah saya bagi dua. Yang satunya saya tambahkan pasta pandan secukupnya dan pasta coklat secukupnya. Setelah itu aduk hingga tercampur dengan rata. Teman-teman di rumah jika tidak ingin menggunakan pasta pandan, teman-teman bisa menggunakan endapan pandan. Nah, jika sudah tercampur dengan rata, ini kita sisihkan dahulu. Di sini untuk adonan yang berwarna putih saya tambahkan setengah sendok teh pewarna putih makanan biar putihnya semakin cerah dan terang. Lalu untuk mengaduknya saya ambil sedikit dari adonan, saya aduk. Jika sudah tercampur baru kita masukkan ke dalam keseluruhan adonan putihnya. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Penambahan pewarna putih ini sifatnya opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkannya atau tidak juga tidak masalah. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian kita olesi hingga rata. Olesi ke seluruh permukaan loyang ya teman-teman agar nanti kuenya tidak lengket. Jika sudah, sekarang kita masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian untuk lapisan pertama saya memakai yang warna hijau. Ini saya tuang sebanyak 150 ml ke dalam loyang, lalu kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita tuang untuk lapisan keduanya. Ini berarti kita pakai yang warna putih. Ini saya tuang sebanyak 100 ml lalu dikukus selama 4 menit. Untuk lapisan terakhir saya menggunakan 150 ml dan yang terakhir dikukus lebih lama ya teman-teman, sekitar 20 menit untuk memastikan semuanya matang dengan sempurna. Setelah 20 menit ini kuenya sudah benar-benar matang, lalu kita matikan kompornya, kemudian keluarkan loyang dari dalam kukusan. Sebelum dikeluarkan dari dalam cetakan, kita dinginkan dulu hingga suhu ruang ya teman-teman. Nah, jika sudah dingin, sekarang sudah bisa dikeluarkan dari dalam cetakannya. Nah, caranya teman-teman sisir dulu bagian pinggirnya biar dia tidak lengket, lalu teman-teman bisa balik. Seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, ini dia hasil kue lapisnya. Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Ini untuk yang pertama mau saya potong menjadi 3 bagian dulu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik ya teman-teman biar tidak lengket. Nah, dari cara motongnya teman-teman bisa lihat kan ini kue lapisnya lembut banget. Nah, seperti ini motif tengahnya rapi banget kan teman-teman. Nah, bisa dilihat juga dia kenyal banget. Ini mau saya potong-potong dulu, teman-teman bisa motongnya sesuai dengan selera ya.
Nah ini dia kue lapis tepung berasnya udah jadi. Dari tampilannya dia cantik banget ya teman-teman. Teman-teman wajib coba resep ini di rumah sih, soalnya dari bahan yang sederhana bisa menghasilkan kue yang banyak banget. Nah teman-teman lihat kan ini teksturnya bagus banget, dari penampilannya juga cantik banget. Oke, itu dia resep pertama kita yang sudah kita bikin, kue lapisan pandan. Selanjutnya saya akan bagiin resep yang kedua, yaitu kue lapis gula merah. Teman-teman penasaran? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, saya mau masak gula arennya dulu. Ini saya sudah menyisir gula aren sebanyak 225 gram. Lalu saya tambahkan 750 ml santan. Dan supaya semakin wangi, ini saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu kita masak hingga larut dan mendidih. Jika sudah mendidih, ini kita sisihkan dulu ya. Sambil menunggu dingin, saya bikin lapisan pertamanya. Ini saya sudah siapkan 175 gram tepung beras, 75 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu saya aduk-aduk bahan keringnya hingga tercampur dengan rata. Nah jika sudah, ini saya tambahkan gula merah yang sudah kita masak tadi. Tapi sebelumnya ini udah saya saring ya teman-teman, untuk memastikan tidak ada lagi gumpalan-gumpalan atau kotoran dari gula merahnya. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Nah jika sudah rata, ini saya tambahkan sisa gula arennya tadi. Oh ya, ini saya masukkan gula arennya secara bertahap ya. Ini kita aduk-aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Nah jika sudah, untuk memastikan tidak ada partikel yang bergumpal atau bergranul, ini saya saring kembali lapisan pertamanya ya. Nah ini dia terpisahkan antara bagian yang bersih dan yang kotornya. Setelah itu ini kita sisihkan dulu lapisan coklatnya. Selanjutnya ini saya akan membuat lapisan putihnya, lapisan keduanya. Bahan-bahannya adalah 175 gram tepung beras, 75 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu saya aduk-aduk kembali bahan keringnya hingga tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur dengan rata, sekarang saya tambahkan 750 ml santan dan 200 gram gula pasir. Saya juga melakukannya, menambahkan santan ini secara bertahap ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk, jika sudah tercampur dengan rata, saya tambahkan sisa santannya tadi. Kemudian saya aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Jika sudah, untuk memastikan tidak ada partikel yang bergrandul, ini lapisan putihnya saya saring juga ya. Nah biar dia semakin putih, ini saya tambahkan pemutih makanan secukupnya. Ini sifatnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menambahkannya juga tidak masalah. Selanjutnya di sini saya udah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, lalu saya tambahkan sedikit minyak, lalu kita olesi tipis-tipis hingga merata. Nah jika sudah, ini akan saya masukkan ke dalam kukusan. Sebelumnya sudah saya panaskan hingga mendidih ya teman-teman. Kita masukkan cetakannya. Ini untuk lapisan pertama saya menggunakan lapisan berwarna coklat. Ini saya tuang sebanyak 150 ml. Kemudian saya kukus selama 5 menit. Nah setelah 5 menit lapisan pertama sudah set. Selanjutnya ini akan saya tuang lapisan kedua yang berwarna putih sebanyak 100 ml. Nah untuk lapisan kedua dan seterusnya ini saya kukus kurang lebih selama 4 menit ya teman-teman.
Setelah 4 menit lapisan keduanya sudah set, berarti selanjutnya lapisan ketiga kita kembali menggunakan warna coklat. Ini juga sama, saya gunakan 100 ml. Terus saya kukus selama 4 menit gitu seterusnya ya teman-teman. Jadi selang-seling terus polanya, coklat putih dikukus selama 4 menit. Nah, ini dia sudah lapisan terakhir. Lapisan terakhir saya buat berwarna putih. Ini kurang lebih sebanyak 150 ml. Nah, untuk lapisan terakhir ini kita kukusnya lebih lama, sekitar kurang lebih selama 20 menit supaya untuk memastikan setiap lapisannya itu matang dengan sempurna. Nah, setelah matang kita matikan kompornya, lalu kita angkat cetakannya dari dalam kukusan. Sebelum dikeluarkan dari dalam cetakan, pastikan dulu ya kue lapisnya sudah dalam kondisi dingin. Nah, ini cara mengeluarkannya, kita sisir bagian pinggirnya seperti ini teman-teman, supaya mudah dan dia tidak lengket. Lalu kita balik. Nah, seperti ini bagian bawahnya tadi. Ini bagus kan kue lapis gula arennya. Ini sebelum saya potong mau saya balik dulu, jadi bagian putih di atas. Nah, sebelum kita memotongnya, ini pisaunya dilapisi dengan plastik ya teman-teman, biar dia tidak lengket. Nah, dari cara memotongnya teman-teman bisa lihat kan, ini kuenya lembut banget. Saya mau tunjukin bagian dalamnya. Teman-teman bisa lihat kan, polanya rapi banget, cantik banget, teksturnya juga halus banget. Aduh, saya nggak sabar banget nih pengen nyoba. Ini saya coba potong dulu. Oh ya teman-teman motongnya ini bisa sesuai dengan selera ya. Aduh, cantik banget ya kue lapis gula arennya. Teman-teman di rumah wajib coba sih resep ini. Ini resep mudah, bahannya sederhana, simple banget juga cara bikinnya, dan pasti rasanya juga enak banget. Ini kue cocok banget untuk jadi ide jualan teman-teman, atau jadi isian snacks box, atau jadi jamuan tamu, atau teman-teman ngopi di rumah juga enak nih. Nah, ini dia hasilnya, kue lapis gula aren yang super duper cantik banget. Ini teman-teman saya mau cobain dulu. Ini saya belah dulu lapisannya biar teman-teman semakin ngiler ngelihat kue saya. Oh my god, ini enak banget. Sumpah ini enak banget, teman-teman di rumah wajib coba sih resep ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga sudah support channel ini. Bye bye.